kenapa Indonesia harus menjadi negara maju seperti yang diramalkan PricewaterhouseCoopers atau lembaga lain terkemuka di dunia. Kenapa kok kita harus menjadi negara maju? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat ketemu kembali dengan saya di channel ini, channel yang dahsyat, channel yang peduli pada masa depan Anda. Kali ini kita akan ketemu dengan seorang tokoh yang sangat passionate terhadap pengembangan kompetensi SDM Indonesia. Beliau adalah Bapak Suwardi Louis MBA. Selamat sore Pak Suwardi, apa kabar? Selamat sore Pak Yunus, apa kabar ya Pak? Saya baik sekali, puji Tuhan. Alhamdulillah, wah kita ini kompak ya, pakai mereh-mereh ini ya. Ini tidak ada perjanjian sebelumnya ya Pak Yunus? Tidak ada. Luar biasa, berarti semangat kita ini selalu membara ya, kalau kita bicara mengenai kompetensi SDM ini kelihatannya. Amin. Oke Pak Suwardi, kita langsung saja, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan celotehan kita nih ya. Yang pertama Pak Suwardi, saya ingin mengulik dari Anda ini, kenapa Indonesia harus menjadi negara maju seperti yang diramalkan PricewaterhouseCoopers atau lembaga lain terkemuka di dunia. Kenapa kok kita harus menjadi negara maju? Iya, saya kira menjadi negara maju itu bukan hanya sekedar keren-kerenan, Pak Yunus. Bahwa Indonesia ini sekarang berada di level middle income per kapita atau pendapatan per individunya itu yang kelas menengah sekitar 4.000-an US dollar. Dan kalau kita sebut dengan negara maju, itu adalah negara yang income per kapita itu tinggi, yaitu sekitar 12.000 US dollar ke atas. Dan itu sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan saya pikir visi Bapak Presiden kita, Jokowi, untuk 2045 kita bisa menjadi Indonesia emas, di mana kita bisa menjadi negara dengan 5 GDP atau pendapatan domestik bruto terbesar di dunia. Itulah visi yang luar biasa. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu saya kira sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita untuk bisa menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Pak Suwardi menyampaikan dua hal penting di sini. Pendapatan per kapita kita tadi dari 4.000 sekian, kalau jadi itu adalah yang middle income ya per kapita. Dan itu harus menjadi 12.000. Jadi 3 kali lipat ya ini ya. Itu yang pertama tadi yang saya tangkap. Yang kedua adalah tadi ada berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kira-kira gimana mengkaitkan menjadi mentriplekan tadi ya produk per kapita tadi dengan pengetahuan dan teknologi? Saya baru mendapatkan data sekitar 2 hari yang lalu mengenai laporan konteks digitalisasi di Indonesia ini. Menariknya itu adalah Indonesia itu memiliki di tahun 2021 278 juta penduduk, dan dari 278 juta tersebut kita memiliki 204 juta masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap internet. Nah, di hari ini kalau kita lihat, kalau kita mau mencapai income per kapita yang tinggi, saya kira tidak lagi sekedar hanya berbicara mengenai era agriculture atau era industri ya, yang mengandalkan semakin banyak orang semakin produktif. Tapi kita harus bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas kita untuk bisa bersaing di era digital ini. Nah, 204 juta penduduk Indonesia yang bisa memiliki akses terhadap internet itu menunjukkan kekuatan kita sudah ada sebenarnya Pak Yunus. Dan kita sering dengar juga ya mengenai bonus demografi Indonesia, di mana kita mendengar bahwa dari 278 juta penduduk Indonesia, sekitar 170 juta lebih atau sekitar 67% itu adalah rakyat Indonesia yang berada di usia produktif, umur 16 sampai 64. Nah, kalau kita bisa memiliki bonus demografi yang sangat luas seperti ini, lalu kita bisa membuat mereka memiliki digital savviness,
sehingga mereka bisa membangun usaha-usaha yang tidak lagi sekali lagi hanya berbasis agrikultur, kultur, industri, tapi berbasis teknologi. Itu akan luar biasa. Itu akan bisa menciptakan kemampuan kita untuk melipat gandakan pertumbuhan income per kapita kita. Baik. Baik Pak Aswadi, Anda juga, wah ini luar biasa nih. Memang kalau kita bicara sama pakar itu memang semuanya isinya daging semua ya. Jadi 278 juta penduduk Indonesia, 204 juta sudah memiliki akses internet. Dan Indonesia saya dengar juga ternyata negara yang paling banyak startup-nya. Itu saya juga dengar dari salah seorang pejabat dari suatu kementerian. Dan tadi disebutkan bahwa kita jangan hanya berbasis pada agriculture, tapi bergeser ke teknologi. Nah, ini mendorong saya untuk melanjutkan ke pertanyaan kedua, Pak Suwardi. Apa dong lalu kunci utama untuk Indonesia di mata seorang pakar sekelas Suwardi Lubis ini agar mampu melakukan percepatan kualitas dan kompetensi SDM? Ya, saya kira kata kuncinya itu yang sudah disampaikan oleh Pak Yunus ya, mengenai peningkatan kompetensi daripada sumber daya manusia kita. Bonus demografi ini katanya puncaknya itu di tahun 2021, di tahun lalu ya. Dan kalau ini kita tidak dimanfaatkan, jangan-jangan 10 tahun lagi, yang kita sebenarnya bonus itu malah menjadi demographic liability atau beban demografis. Kalau 170 juta ini, sebagian besarnya itu malah tidak kompeten atau tidak bisa mengikuti perkembangan digital savvy di dunia teknologi ini. Sehingga kuncinya itulah saya kira akselerasi percepatan daripada pendidikan supaya bisa menuju era digitalisasi ini. Saya ingat Pak Yunus itu, beberapa tahun lalu saya pernah bekerja sama dengan 2 yayasan berbeda, satu di daerah Bekasi ya, di suatu kampung yang agak tertinggal, kemudian satu lagi itu di daerah Singkawang di Kalimantan. Waktu itu saya bekerja sama untuk membantu untuk membangun 2 perpustakaan fisik. Dan kami bersyukur waktu itu kelompok Kompas Gramedia bersedia mensuplai bukunya, jadi saya hanya mendanain pembangunan gedungnya. Waktu kita buka pita, saya ingat saya diundang ke sana untuk biasa menggunting pita, pembukaan, gedungnya bagus, kita ada isi AC dan lainnya. Tapi yang sayangnya itu beberapa tahun kemudian ketika saya kembali ke sana, 2 gedung ini satu menjadi gudang, lagi menjadi balai pertemuan desa di daerah tersebut. Itu problemnya kita tuh, bahwa kita itu memiliki anak-anak kecil ya yang kurang suka membaca, sehingga bagi saya itu penting sekali bagaimana sih kita bisa menggunakan teknologi hari ini untuk bisa merubah akselerasi keinginan membaca dan belajar itu. Nah, inilah kesempatan luar biasa. Dengan digitalisasi kita bisa membuat supaya orang itu bisa belajar dengan cara yang fun, seperti Zoom Learning ini, ya webinar. Hari ini ada konsep pembelajaran itu adalah atomized, digitalized, dan personalized. Nah, 3 hal ini yang penting. Mungkin saya membahas masalah digitalized dan atomized. Ya. Jadi digitalized itu sekarang dengan teknologi itu saya kira banyak sekali situs-situs, aplikasi yang bisa membantu kita di seluruh Indonesia. Itu bisa belajar dengan harga yang sangat murah, bahkan banyak juga yang gratis. Dan banyak konten-konten yang berisi how to tentang digital savviness, analytics skill, developer skill, Excel dan Microsoft PowerPoint, banyak sekali yang bisa digunakan selama kita bisa memiliki keinginan untuk belajar. Dan itu sekali lagi gratis. Dan yang kedua itu adalah atomize. Data yang ditujukan oleh yang saya dapatkan 2 hari yang lalu itu menunjukkan bahwa rata-rata, bayangkan Pak Yunus itu, setiap orang yang akses ke internet, rata-rata itu mereka 3 jam lebih dipakai untuk menggunakan sosial media. Kalau mereka bisa gunakan saja 15-30 menit dari waktu 3 jam lebih itu untuk belajar, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Nah, indahnya hari ini di era digital, platform-platform yang ada sekarang itu, termasuk ada satu yang kebetulan kami bangun itu, menyediakan pembelajaran yang on demand. Jadi kita bisa belajar 2 jam, tapi bisa berhenti setiap 10-15 menit, terserah kebutuhan kita.
dan kita bisa lanjutkan lagi ketika kita punya waktu. Jadi seperti nonton Netflix saja, Pak Yunus. Dan inilah kesempatan yang luar biasa sekali kalau kita bisa membuat teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah punya alat, punya akses, dan mereka mau masuk dan mengakselerasi pembelajaran mereka, maka saya kira kita bisa membangun Indonesia yang lebih kompeten berbasis digital. Wow, keren. Kata kunci tadi yang Pak Suhardi pesankan pada kita adalah akselerasi pendidikan. Itu sangat penting. Dan saya dengan teman-teman penggiat ke kompetensi SDM Indonesia juga merasakan, waduh, jadi kalau kita nggak akseleratif, kita pakai cara-cara yang biasa, kapan nyampainya? Kita sering hanya puas dengan cara merasa bekerja keras, ya. Tapi cara-cara yang dilakukan cara-cara biasa. Padahal banyak cara yang mendisrupt cara-cara lama. Kemudian yang kedua tadi membaca, dan thank you for sharing Pak Suhardi untuk your generosity untuk tadi membantu ya masyarakat kita yang kurang mampu untuk belajar atau memberikan gedung, memberikan sarana untuk bisa menjadi pusat bacaan tadi. Tapi walaupun ternyata akhirnya pemanfaatnya mungkin tidak seperti yang Bapak expect ya, tapi nggak apa-apa. Saya rasa itu salah satu contoh bagaimana kita juga memang harus membantu teman-teman kita yang lain ya, untuk bisa kemudian mengakselerasi pendidikan ini. Tadi Bapak sebutkan juga mengenai optimize, digitize, personalize. Dan kemudian ada digital savviness tadi, yang kita memang harus kejar secepat-cepatnya, 3 jam per orang. Ternyata orang Indonesia itu ternyata sudah spend selama itu ya. Dan mungkin kalau ambil 15 menit sama 30 menit untuk belajar itu, waduh, luar biasa. Itu akan dampaknya luar biasa. Dan saya juga pernah mendengar Pak Suhardi bahwa leader itu katanya juga reader. Jadi memang kalau kita ingin menjadi leader untuk melihat perubahan di Indonesia ini, kalau kita nggak membaca, rasanya akan menjadi impian kosong ya. Baik Pak Suhardi, saya masuk ke yang lebih personal lagi, karena saya cukup amazed dengan yang Pak Suhardi lakukan selama ini. Kenapa seorang Suhardi Lewis ini getol dan passionate ya untuk selalu menempatkan hati dan kepedulian di pengembangan SDM Indonesia? Iya. Saya mempunyai sejarah yang cukup menarik, Pak Yunus. Sejarah keluarga ya. Orang tua saya itu teman sekelas mereka di dalam kelas dan juara kelas. Ya. Kita berbicara ini tahun 50-an. Nah, pada waktu itu yang terjadi itu mereka harus berhenti di kelas 2 SMP. Jadi waktu itu mereka sebut dengan kelas 8 ya. Karena faktor sosial dan faktor ekonomi, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Jadi waktu kecil itu, saya selalu ditanamkan oleh orang tua saya bahwa pendidikan itu adalah hal yang paling penting. Mungkin itu mencerminkan passion mereka, bahwa mereka tidak bisa sekolah dengan sampai selesai. Sehingga mereka, anak-anaknya itu memahami bahwa keinginan membaca, belajar, pendidikan itu adalah warisan yang paling penting. Jadi saya ingat waktu kecil, berkali-kali orang tua saya itu tanamkan kepada kami, kepada saudara-saudara saya, bahwa warisan yang mereka tinggalkan itu adalah pendidikan. Jadi sekolah setinggi apapun mereka biayai, meskipun tidak gampang dari segi ekonomi, tapi hanya itulah menjadi faktor yang akan bisa membuat kita berhasil di masa depan. Nah, itulah tertanam kepada diri saya, Pak Yunus. Jadi setelah saya lulus sekolah, saya masuk di dunia konsultasi membangun perusahaan-perusahaan skala menengah ke atas. Tapi dalam perjalanan waktu itu saya melihat bahwa saya bersyukur cukup diberkati oleh Tuhan dengan mendapatkan fee dari para perusahaan-perusahaan ini. Tapi sayangnya itu lebih banyak penduduk Indonesia yang di bottom of the pyramid, ya, yang mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk belajar seperti karyawan-karyawan di perusahaan besar. Nah, sehingga hari ini saya memiliki misi pribadi bahwa saya ingin menciptakan dampak lebih besar dengan menjangkau lebih banyak anak-anak muda yang di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, supaya mereka bisa belajar dengan kualitas yang sama, seperti mereka bekerja di perusahaan besar. Dan sekali lagi, dengan teknologi dan digital ini, saya kira itu tidak lagi susah dan mudah dilakukan dengan akses internet yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini. Ya. Lagi-lagi Pak Suhardi, Anda men-sharekan sesuatu yang sangat inspiring dengan latar belakang tadi dari orang tua itu membawa Pak Suhardi ini kemudian sangat-sangat passionate dalam bidang ini. Sampai saya ini berlinang air mata saya karena saya bisa membayangkan ya
bahwa memang orang tua itu memang akan menjadi apa ya, sesuatu referensi yang memberikan kita kekuatan juga ya untuk melakukan sesuatu. Nah, kebetulan orang tua saya juga seorang guru SD dua-duanya, dan ya mereka sangat passionate tuh untuk mendidik anak-anaknya dan menjadikan mereka lulusan yang terbaik ya dari sekolah dasar yang mereka pilih. Baik, saya pada segmen yang terakhir Pak Suwardi, tentunya para sobat kompetensi di seluruh Indonesia akan kepo ini kan. Bapak menceritakan mengenai skala nasional, Bapak menyatakan mengenai akselerasi pendidikan, tadi Bapak juga menyinggung mengenai bagaimana masyarakat Indonesia itu spend waktu ya untuk akses internet, sosial media, dan sebagainya. Dan juga ada optimize, ada digitize, ada personalize. Lalu gimana caranya kalau ada sobat kompetensi yang sedang menonton channel ini, kalau gitu aku pengen kompeten, aku pengen juga berhasil seperti Pak Suwardi. Caranya gimana? Bisa disampaikan tips secara ringan dan yang praktikal. Iya, saya kira sekarang banyak sekali kesempatan untuk belajar dan dengan harga yang murah, bahkan gratis di dalam digital platform yang beragam di dunia internet ini. Kebetulan Pak Yunus, saya dan beberapa teman dan termasuk Pak Yunus sendiri telah bersedia menjadi advisor kami dalam platform yang bernama Kubisa dan Center of Digital and Human Transformation. Nah, ini adalah dua platform yang ditelurkan oleh GML Performance Consulting. Kalau GML sendiri, saya itu membangun GML 20 tahun itu fokus kepada transformasi perusahaan-perusahaan. Nah, dengan Kubisa itu kita melihat bahwa bagaimana kita menjangkau bottom of the pyramid ini. Jadi dengan digital platform Kubisa, itu berisi sekitar 4.000 lebih konten pembelajaran, dan dalam itu 90% itu adalah gratis. Jadi kita bisa belajar skill, communication skill, leadership, personal management. Jadi hal-hal yang basic tentang kita sebut dengan soft skill. Tapi juga di sana itu banyak sekali yang namanya digital skill. Ya. Skill yang terkait sekali lagi untuk meningkatkan digital savviness daripada masyarakat Indonesia. Nah, saya beberapa kali ikut dalam beberapa program webinarnya. Jadi dalam Kubisa ini ada webinar yang live interaction gitu ya. Ada juga micro learning yang hanya pembelajaran 10-15 menit. Jadi yang kita sebut dengan administrasi tersebut, juga ada kursus-kursus yang panjang yang bersertifikat. Nah, saya beberapa kali ikut webinarnya misalnya, Pak Yunus ya. Jadi setiap bulan kita lakukan sekitar 50-an webinar. Dan saya merasa sangat tersentuh Pak Yunus ketika saya itu sebagai peserta ya, bukan sebagai pengajar. Saya melihat host-nya itu selalu memulai acara dengan bertanya kepada peserta, ayo kita semua tuliskan di chat room, kita berasal dari mana. Itu berkali-kali saya lihat konsisten, selalu ada yang dari Aceh, tempat saya lahir dan besar, ada dari Kediri, Madura, Jakarta tentunya, Singkawang, Pontianak, sampai Papua. Bahkan ada yang dari Kupang, itu berada dalam platform itu, waktu bersamaan, 300-500 orang belajar, gratis. Dan pengajarnya adalah direktur-direktur, mereka-mereka mentor yang sukses dari perusahaan besar, termasuk Pak Yunus sendiri pernah mengisi. Dan bayangkan Pak Yunus bahwa kalau kita bersedia saja luangkan waktu 15-20 menit ikut di acara seperti ini, seorang mahasiswa yang berada di Aceh, gitu ya, yang saya tahu dari pengalaman saya besar di sana itu, mungkin dalam seumur hidup mereka tidak semua, bahkan kebanyakan itu tidak punya kesempatan untuk datang ke Jakarta atau ke Pulau Jawa. Bagi mereka itu bertemu dengan seorang kepala cabang BCA saja, itu sesuatu yang mungkin sesuatu yang tinggi sekali bagi mereka. Tapi dengan Kubisa ini mereka bisa bertemu dengan seorang direktur BCA di pusat, yang bisa mencerahkan mereka mengenai possibility yang bisa muncul dalam karir mereka di Indonesia ini. Bertemu dengan seorang direktur IBM, bertemu dengan seorang direktur Bridgestone seperti Pak Yunus. Dan mentor-mentor inilah saya kira itu akan bisa menciptakan pemerataan pendidikan dan pengetahuan di seluruh Indonesia, sehingga semua orang punya kesempatan sama untuk akses ke dalam kualitas pendidikan yang baik. Nah, lalu ada lagi SEDEX. SEDEX itu Center of Digital and Human Transformation itu, kita memang fokus itu adalah kepada karyawan-karyawan di perusahaan.
Dan series ini kita sekarang lebih menekankan dua hal, human resource management dan sekali lagi digital savviness bagi perusahaan-perusahaan. Banyak loh karyawan-karyawan perusahaan itu Pak Yunus, bayangkan yang mereka kebanyakan trainingnya itu soft skill, ya, motivasi, selling skill, ya. Tapi dengan ada series ini kita mengharapkan bahwa mereka bisa mengembangkan digital savviness mereka, jadi digital skills menjadi alat yang akan menentukan keberhasilan mereka di masa depan. Nah, saya kira dua perahu inilah yang menjadi bagian dari misi saya sekarang, Pak Yunus. Ketika bergerak menuju ke setengah bagian hidup yang kedua adalah hidup saya, mudah-mudahan bisa menciptakan dampak yang lebih besar bagi bangsa kita ini. Baik Pak Suwardi, saya pikir ini sesuatu solusi ya buat generasi muda Indonesia terutama, termasuk juga semua generasi yang sekarang sedang meniti karirnya, ingin sukses sebagai calon pekerja, dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Suwardi, teman-teman sobat kompetensi di seluruh Indonesia, Anda nanti bisa akses ke Kubisa atau mungkin bisa ikut program SIDEX, dan itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan. Dan tentunya kita mengerti Pak Suwardi bahwa memang sekarang kita harus pakai cara-cara baru ya. Jadi e-learning platform inilah salah satu cara baru yang akan mendisrupt cara lama. Saya kemarin mengajar di salah satu perguruan tinggi, tidak saya sebutkan namanya. Dia sudah memakai teknologi yang luar biasa Pak Suwardi. Jadi bahan materi saya sudah ada di situ, absensinya otomatis, semua orang komen direkam, durasinya juga ada di situ. Dan itu ternyata membuat dosen yang internal mereka itu menjadi grogi gitu loh. Karena, waduh ini kalau kayak gini bisa diisi oleh para practitioner dari luar yang dengan mudah gitu. Jadi saya pikir kita akan bertemu semakin banyak lagi cara-cara baru yang akan mendisrupt cara-cara lama. Dan Rupert Murdoch mengatakan bahwa sekarang bukan zamannya lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Makanya jadi jangan yang lambat. Baik Pak Suwardi, seharusnya kita sudah banyak menggali dari Pak Suwardi. Saya akan menyapa para sobat kompetensi di seluruh Indonesia dulu. Baik, sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, itulah bincang-bincang saya dengan seorang tokoh HR Indonesia, Pak Suwardi Lewis MBA. Beliau juga banyak bukunya juga, nanti bisa juga mendapatkan akses untuk bisa membaca buku-buku beliau. Kita akan ketemu lagi di sesi saya berikutnya. Dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di sesi saya berikutnya. Salam kompeten. Salam kompeten.